Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Esa Maulidna Larosa, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan berbicara mengenai keterkaitan hakikat manusia dengan kondisi yang kacau pada saat ini, yaitu adanya wabah virus corona atau disebut dengan virus COVID-19. Nah, sebelumnya Allah sudah menjelaskan hakikat manusia itu ada beberapa sebutan dalam Al-Quran. Tapi di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia sebagai Al-Bashar, An-Nas, dan Al-Insan. Langsung saja yang pertama yaitu Al-Bashar. Al-Bashar di sini memiliki pengertian bahwa manusia diciptakan itu hanya sekedar ada atau human being. Dan manusia itu bersifat biologis, artinya manusia dapat melakukan aktivitas fisik. Manusia itu memiliki jiwa dan raga. Mereka dapat melakukan aktivitas fisik seperti tumbuh, berkembang, makan, minum, dan lain sebagainya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Nah, manusia sebagai makhluk biologis ini juga pasti sama seperti makhluk-makhluk yang diciptakan Allah yang lain. Manusia itu pada akhirnya juga akan mengalami kematian. Jadi apa sih keterkaitan konsep Al-Bashar ini dengan keadaan yang kacau pada saat ini? Menurut saya keterkaitannya yaitu manusia itu sebagai makhluk biologis, pasti manusia memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan manusia itu adalah bisa terserang penyakit. Manusia itu bisa sakit. Maka dari itu, dengan adanya virus corona ini, pasti mungkin manusia itu bisa terserang virus yang sedang mewabah ini, jika manusia tersebut tidak menjaga dirinya dengan baik. Apalagi manusia itu sistem kekebalan tubuhnya berbeda-beda. Ada yang sistem kekebalan tubuhnya itu rendah, ada yang sistem kekebalan tubuhnya itu tinggi. Nah, jika manusia yang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah itu lebih mudah terjangkit virus corona yang sedang maraknya sekarang, apalagi manusia yang berdekatan dengan manusia yang sudah terjangkit oleh virus corona tersebut. 90% dia akan terjangkit. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu harus bisa dan pintar-pintarnya menjaga diri. Seperti kita harus menjaga diri dengan memakan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kebersihan tubuh, dan mematuhi kebijakan pemerintah yang disarankan untuk berada di dalam rumah dalam rangka meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, kemudian yaitu yang kedua, konsep manusia sebagai Anas. Dijelaskan bahwa konsep manusia sebagai Anas ini berarti manusia sebagai makhluk sosial. Artinya peran manusia itu mengacu dalam berkehidupan di masyarakat, yang mana manusia itu harus mampu bersosialisasi dan menjalankan kehidupannya secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Nah, apa kaitannya dengan kondisi yang pada saat ini? Menurut saya kaitan konsep Anas dengan kondisi yang sekarang ini yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus mampu bersikap sosial, membantu dalam hal tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya ketika sedang dalam terkena musibah atau dalam hal kesulitan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, peran manusia sebagai makhluk sosial itu menjadi dampak negatif bagi kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia pada umumnya. Tapi dalam hal ini juga manusia masih bisa menjalankan perannya sebagai makhluk sosial, mengingat
adanya teknologi yang berkembang pada saat ini, yaitu adanya gadget yang kita dapat mengirim pesan oleh jarak jauh, seperti yang disarankan oleh pemerintah bahwa kita itu harus menerapkan social distancing, kemudian bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah juga di rumah. Artinya, dalam mematuhi kebijakan pemerintah tersebut, kita sebagai manusia dapat dikatakan sudah saling tolong-menolong untuk para tim medis dalam menurunkan kurva penyebaran virus corona tersebut. Jadi, social distancing menjadi hal paling efektif untuk keadaan yang saat ini. Dan kemudian yang terakhir yaitu konsep manusia sebagai al-insan, di mana pengertian al-insan sendiri yakni manusia itu telah dianugerahkan potensi oleh Allah yang merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu telah dianugerahkan Allah potensi berupa akal dan pikiran. Manusia itu dapat berpikir dan mereka dapat menguasai ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya manusia itu dapat berpikir untuk menjaga dirinya dan menurunkan kurva penyebaran virus corona yang sedang menyebar ini. Manusia yang memiliki akal sehat sudah pasti mematuhi kebijakan pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah dan melakukan aktivitasnya di dalam rumah saja. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.